بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dalam nama Allah, kiranya rahmat, taufik dan hidayahnya senantiasa menyertai kita semua kapan saja dan di mana saja kita berada. Salawat dan salam untuk Rasulullah, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama segenap keluarganya, para sahabat serta seluruh pengikutnya termasuk kita. Semoga di hari kiamat nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Sumaya Channel yang kami cintai, terima kasih karena sampai detik ini Anda masih setia membersamai kami menyaksikan video-video tayangan kami. Semoga video-video yang kami persembahkan dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang kami cintai, judul kajian kita pada kesempatan kali ini adalah Juru Selamat Bukanlah Penebus Dosa. Saudaraku sekalian, judul ini kami buat untuk menjawab video short dari Pendeta Esra Soru yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat dan penebus dosa bagi orang Kristen. Mari kita saksikan videonya. Kita pasti selamat bukan karena kita orang baik, bukan karena kita orang saleh, tapi karena kita mengandalkan juru selamat. April kemarin saya debat sama Don Ditan di Surabaya ini ya, tentang Yesaya 53. Ada Islam banyak di sana dan saya pakai kesempatan mengigil, saya bilang, kalian semua ini pemberontak sama dengan saya. Kalian orang berdosa sama dengan saya. Bedanya saya punya juru selamat, kalian tidak punya. Itu kan katamu bro. Kami orang Islam juga punya juru selamat kok. Dan juru selamat kami itu adalah junjungan kami Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata junjungan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua pengikutku, semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali untuk mereka yang enggak mau atau untuk mereka yang enggan. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Para sahabat lalu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka yang enggan untuk masuk surga itu? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang menaatiku, menuruti ajaranku, maka dia kujamin pasti akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapapun yang tidak menuruti ajaranku, itulah orang yang enggan untuk masuk surga. Saudara-saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan janji daripada Rasulullah tersebut. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, yudhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, maka dia Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, dia kekal di dalamnya. Wazalikal fauzul azim, dan itulah kemenangan yang agung. Saudara, apa yang diajarkan oleh Nabi kami sepertinya mirip-mirip dengan yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Mengapa bisa demikian? Wajar saja karena baik Nabi kami Muhammad Rasulullah SAW, juga Nabi Isa alaihissalam yang oleh orang Kristen dipanggil Yesus itu, mereka berdua adalah utusan Allah yang ditugasi oleh Allah
untuk membimbing manusia ke jalan Allah. Coba lihat Yohanes 3 ayat yang ke-36. Apa yang tertulis di sana? Barang siapa yang percaya kepada anak, maksudnya percaya kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah ada atasnya. Jadi saudaraku sekalian, tugas daripada juru selamat itu adalah memberikan bimbingan, memberikan petunjuk kepada para pengikutnya supaya selamat dari kesesatan yang ditawarkan oleh setan laknatullah. Mereka bukan sebagai penebus kesalahan dan dosa yang diperbuat oleh manusia seperti yang dikatakan oleh pendeta Ezra Soru. Mari kita lihat videonya. Bagaimanapun dosa tetap dihukum. Tapi dihukum di mana? Pertama, dihukum pada saya atau dihukum pada juru selamat saya? Dihukum pada orang berdosa atau dihukum pada pengganti orang berdosa? Kalau saudara punya juru selamat, hukumanmu ditanggung oleh penggantimu. Tapi kalau kamu tidak punya juru selamat, ya dihukumkan pada kamu. Nah, maka yang bisa hapus hutang dosa semacam ini, tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada guru, tidak ada pendiri agama manapun bisa hapuskan dosa. Ya memang, siapa yang berbuat dosa, dia yang harus bertanggung jawab atas dosa yang telah dilakukannya. Mana mungkin Anda makan cabai dan orang lain yang merasakan pedasnya. Anda makan cabai, Anda pula yang merasakan pedasnya. Mana mungkin Anda makan nangka dan orang lain yang kena getahnya. Anda makan nangka, Anda pula yang akan kena getahnya. Mana mungkin Anda berkubang di lumpur, kemudian orang lain yang mandi, dan Anda yang bersih dari lumpur. Itu impossible. Siapa yang berbuat dosa, dialah yang akan bertanggung jawab dengan dosa yang telah dilakukannya. Mari kita baca apa yang tertulis di dalam Yehezkel pasal 18 ayat yang ke-20 yang berbunyi, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung di atasnya. Nah, ini baru benar. Ya. Hal ini sejalan juga dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran surat Fatir ayat yang ke-18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Wa in tada'u muskalatun ila himliha. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk membantu memikul beban dosanya itu, la yahmilu minhu syai'un walau kana za qurba. Tidak akan dipikulkan sekalipun atau meskipun yang dipanggil itu adalah kaum kerabatnya. Selanjutnya dalam Galatia 6 nomor 5 versi terjemahan sederhana Indonesia menyebutkan, karena setiap orang akan menghadap Allah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Jadi dosa tanggung masing-masing. Kalau juru selamat Anda menanggung dosa dan kesalahan Anda, coba Anda renungkan. Kalau Yesus
menanggung dosanya orang Kristen yang ada di dunia ini. Enak amat. Yang berzina siapa? Yang merampok siapa? Yang membunuh siapa? Ya. Kalau hanya dengan meyakini Yesus, lalu Yesus yang menanggung seluruh dosa-dosa yang dilakukan oleh orang Kristen, malang betul nasib daripada Yesus. Bagi kami orang Islam itu tidak mungkin. Siapa yang berbuat, dialah yang harus mempertanggungjawabkan dosa dan kesalahannya. Mari kita saksikan video lanjutannya. Itulah sebabnya hanya Yesus. Maka Yohanes, dikatakan Rasul Petrus dan Yohanes di Kisah 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Baik. Kenapa ayatnya tidak diteruskan Pak Pendeta? Saudara-saudaraku sekalian, lanjutan dari ayat yang dibaca oleh Pak Pendeta tadi adalah, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Yesus itu adalah manusia. Yesus yang diutus oleh Allah itu, dia hanya menyelamatkan para muridnya. Dalam hal ini adalah bangsa Israel. Saudaraku sekalian, apa yang dibacakan oleh Pendeta Ezra Soro itu adalah tulisan daripada Lukas yang konon katanya dia adalah sahabat daripada Paulus. Apakah perkataan yang ditulis oleh Lukas itu benar-benar dari Petrus dan Yohanes? Hanya Allah saja yang tahu. Namun yang jelas bahwa Lukas dan Paulus itu adalah orang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus sebelum Yesus dibunuh atau Yesus terangkat ke surga menurut keyakinan daripada orang Kristen. Oke, anggaplah apa yang ditulis oleh Lukas itu benar. Benar disampaikan oleh Petrus dan Yohanes. Maka pertanyaannya adalah, di bagian mana dari kalimat tersebut yang secara eksplisit dan implisit yang menerangkan bahwa Yesus datang untuk menebus dosa manusia dengan cara dia ditangkap, disidang, diarak di sepanjang jalan, kemudian dicaci maki, lalu dipantek di kayu salib. Coba tunjukkan, ada enggak? Kalau ada ayat yang menjelaskan bahwa Yesus disalib untuk menebus dosa umat manusia, khususnya dosa orang Kristen, tunjukkan dalilnya. Saudaraku sekalian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menurut kaum Kristiani, namun tidak menurut kita umat Islam. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan salah satu syarat utama untuk memperoleh hidup yang kekal itu dapat kita lihat pada Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, yang berbunyi, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenali Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kemudian diperkuat dengan Yohanes 3 ayat yang ke-36 yang berbunyi,
barang siapa percaya kepada anak, maksudnya percaya kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada atasnya. Lalu 1 Yohanes 2 ayat 6 juga menjelaskan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, maksudnya di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan mengikuti segala perintahku. Lalu apa saja perintah Yesus itu? Mari kita dengarkan apa yang dijelaskan oleh pendeta yang satu ini. Kitab suci yang digunakan sama Yesus adalah kitab suci milik orang Yahudi. Tanak. Yang sekarang kita sebut Perjanjian Lama. 5 kitab pertama Pentateuch. Yesus menggunakan kitab suci itu. Yesus itu orang Yahudi, bukan orang Kristen. Yesus itu orang Yahudi. Dan kalau diberlakukan seperti Indonesia, harus punya KTP, maka KTP Yesus tertulis agamanya apa? Yahudi. Ya, Yesus orang Yahudi dan dia beragama Yahudi. Yesus karena dia orang Yahudi, beragama Yahudi, maka dia hidup sesuai adat istiadat dan agama Yahudi. Maka Yesus disunat seperti hukum Taurat. Ya, Yesus disunat. Berarti pengikut Yesus hendaknya mereka pun disunat. Dengan demikian pengikut Kristus harus ikut apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan Yesus seperti kata pendeta tadi, dia beragama Yahudi, bukan beragama Kristen. Dengan demikian, karena Yesus beragama Yahudi, dia patuh tunduk pada hukum Tauratnya Nabi Musa alaihissalam. Itulah sebabnya di dalam Matius pasal 17 ayat yang ke-17 dan 8 yang berbunyi, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sebelum langit ini runtuh dan sebelum bumi ini lenyap, hukum Taurat tetap harus ditegakkan. Demikian kata Yesus. Bagaimana para saudara sekalian? Silakan tulis komentar Anda di kolom komentar. Dan terima kasih atas segala atensinya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Dan jangan lupa untuk di-like, komen, share, dan subscribe. Dan bila dianggap materi ini bisa memberikan pencerahan kepada banyak orang, silakan dibagikan kepada orang lain dengan sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Sampai jumpa
pada video kami yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.